saya Budi Purnomo SD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 dengan LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 20 15 26 88 32 NIM 20 15 23 008 dengan materi membuat lubang dan ulir dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, baik ya. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen dahulu. Ahmad Faiz. Hadir. Afrian Cahya. Hadir. Akmal Excel. Hadir. Alif Guntur. Hadir. Alfian Hafiz. Hadir. Angga Dipta. Hadir. Alfa Erlangga. Hadir. Salsa Suparmi. Bagus Dwi Prastio. Hadir. Bilal Al-Ghifari. Hadir. Dadang. Hadir. Farel Noverino. Hadir. Fatah Haris. Hadir. Oke, baik. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Baik. Baik, kita akan memulai kegiatan hari ini dengan materi. Kita akan membuat ulir dalam ya, buat lubang dan ulir diameter dalam. Terlebih dahulu ya, ini kita lihat apa yang harus kita kerjakan sebelum melakukan aktivitas pekerjaan di dalam bengkel praktek atau tempat kerja nanti ya. Itu harus kita tahu tentang K3LH ya. Kepada praktikan atau pekerja harus waspada pada waktu bekerja karena tidak ada seorang pun yang celaka atau mesin rusak tanpa sebab-sebab. 1. Praktek harus menaati peraturan dan instruksi. 2. Memperlihatkan instruksi untuk bekerja betul aman. 3. Bertindak benar tepat pada waktu terjadi kecelakaan. 4. Segera lapor kepada instruktur bila terjadi kecelakaan. 5. Menerangkan penyebab terjadinya kecelakaan dan kerusakan. Ya, di situ ada ya. Undang-Undang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1970 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 1918 tentang kesadaran keselamatan segala peralatan instalasi, peralatan dan alat-alat potong yang terdapat di bengkel selalu direncanakan untuk memotong, membentuk atau mencetak bentuk yang diinginkan. Walaupun semua benda tersebut mati dan tidak dapat berpikir sendiri, tetap berfungsi jika dikendalikan, maka sebagai pedoman keselamatan kita harus berpikir bahwa penyebab kecelakaan terbesar dengan mudah dapat. Nah, kita ambil kesimpulan di sini ya. 1. Ujung sisi yang tajam atau memotong. 2. Panas api membakar. 3. Asam merusak. 4. Roda gigi, roda penggerak, benda-benda yang berputar atau menjepit tangan, menyambar pakaian. Harus rapi ya, diikat ya. 5. Suatu benda bergerak berat membahayakan. 6. Aliran listrik membakar atau merusak, jatuh atau cilaka, suatu yang tidak disangga atau dijaga. Baik, ini ya bagian-bagian keselamatan kerja. 1. Harus menggunakan kacamata. 2. Menggunakan helm. 3. Menggunakan masker. 4. Pelindung telinga. 5. Sarung tangan. 6. Rompi. Dan terakhir menggunakan sepatu pelindung atau sepatu safety. Ya, ini ya, nanti yang akan kita gunakan ragum.
untuk menjepit benda kerja. Gunakan pelapis serang ragum untuk mencegah benda kerja agar tidak rusak permukaannya ya. 2. Penjepitan benda kerja harus rata. Artinya permukaan nanti ketika menjepit benda kerja ini ya harus rata nih ya. Harus rata sesuai SOP ya. Dapat dan lainnya dimasukkan ke dalam pipa sehingga pipa yang dijepit tidak akan mengalami kerusakan atau berubah bentuk. Untuk menjepit benda kerja yang tipis kita menggunakan plat supaya tidak merusak benda kerja. Oke. Nah ini. Nah baik ya, yang utama ini ya. Nanti kita akan menggunakan tap. Tap itu ada 3 jenis ya. Tap adalah peralatan digunakan untuk pembuatan ulir pada suatu benda kerja, dilengkapi dengan tangkai tap yang panjang lengan pemutar disesuaikan besar kecilnya diameter tap. Baik ini ya. Itu contoh tapnya. Nah, ini yang benda kerja aslinya. Mengapa kok ada 3 di sini? 1, 2, 3. Kenapa ada 3? Ada yang tahu fungsinya ini? Ya, untuk tap yang pertama itu dia lebih runcing. Ya, dia lebih runcing untuk pemakanan benda kerjanya lebih awal ya. Ini ya untuk yang ke-1. Untuk yang kedua tidak begitu runcing, cuman diameter ulirnya dia lebih tajam. Jadi lebih besar. Dia buka ya, dia nggak tumpul, cuma diameter dalam ulirnya dia lebar. Baik. Nah, ini untuk yang ketiga. Dia lebih tumpul diameter ujungnya. Dia tidak tajam, cuman diameter ulirnya lebih besar dari yang kedua. Makanya ada 3 proses dalam bidang penguliran atau mengetap. Ya, karena kita kelas 10 dari dasar teknik mesin harus paham menggunakan tap karena ini sudah di semester 2. Oke, baik ya. Nanti kita akan mempraktekannya ya. Nah, ini yang mesin yang akan kita gunakan. Nanti kita akan menggunakan mesin bor. Oke, ini bagian-bagian mesin bor. Ada kelistrikan. Spindle head. Apa itu spindle head? Kepala pas. Oke. Nomor 3 ada drill feed handle. Apa itu? Drip. Pemutar spindle. Jadi dia untuk menurunkan naik turun kita menggunakan drill feed handle. Oke, baik. Nah, itu speed handle, head spindle head, ada spindle. Nah, itu ada bagiannya spindlenya. Yang keempat 1 2 3 4 ada mata potong. Ya, baik ya. Sebelum kita memulai ke mesin bor, nah, ini persiapan yang akan kita siapkan dahulu ya. 1, menggunakan kacamata safety ya. 2, ini palu untuk apa? Untuk mengetop benda kerja di sini untuk meratakan benda kerja. Yang ketiga, kita menggunakan alat ukur. Jangan sorong apakah sudah benar diameternya akan kita bor, kita ukur dulu ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini diameternya adalah 8 ya. Berarti ini mata bornya 8 mili. Oke ya, nanti yang akan mengukur benda kerja. Setelah jangan sorong, kita menggunakan pengunci untuk membuka ini ya. Mata bor ya, membuka atau mengganti, mencakat. Kita menggunakan kunci. Yang ketiga kita yang kelima menggunakan kuas untuk membersihkan benda kerja ketika sudah selesai menggunakan wajib membersihkan. Ya, baik. Kita langsung ya kita pasang tadi siapa tadi? Mat Pais. Ini. Ya, kita akan memasang benda kerja.
Ya, kita kencang dulu ya. Oke, setelah kencang baru kita arahkan. Mau berapa posisi yang di mana, mau ke kanan, mau ke kiri ya. Apakah sudah lurus? Belum ya. Sudah sesuai, kita lanjutkan. Ya, cuman sebelum kita bor, kita beri penitik dahulu. Kita penitik dulu ya. Kita ukur dahulu ya. Mau berapa yang akan dibor ya jaraknya. Oke. Itu. Kita pitikin dulu ya. Oke, kalau sudah terlihat seperti ini, baru kita pasang ke benda kerja. Berarti yang tadi dicopot kembali ya, karena belum ada penitiknya ya. Ya, silahkan dipasang. Pasang. Tadi sudah lihat cara pasang. Silahkan. Oh. Jangan miring, benda kerja jangan miring ya. Miring. Agak Ini Pak. Apa masih miring lagi? Kembalikan. Handmill disentuhkan ke kertasnya. Prosesnya handmill disentuhkan mewarnai kertas. Oke. Setelah itu baik ya, ini kita sudah mulai pengerjaan mengulir ya. Ini dengan menggunakan tap nih ya. Ini tap, petang tap ya. Ini tata tapnya posisi 90 derajat ya. Oke, ini benda kerja sudah kita pasang di ragum. Nih, sekarang kita
mengetap ya. Posisinya harus 90 derajat. ya, terus ya. Ya, pelan-pelan dulu ya. Coba cari panggung. Cari. Sebelah kendor dikencangkan dengan tang ya. Jaganya tangkainya. Tangkai pak. So, posisi 90 derajat ya. Nah, kita putar ya. Setelah 50 derajat kita putar. Sama juga kembali, jangan langsung dipaksa ya. Kalau nggak lurus, dia tidak akan lurus ya. Coba. Ya, 50 derajat, balikan kembali, lalu putar. Jangan dipaksa posisinya. Tegak lurus ya. Lihat, udah tembus dulu. Tuh. Jangan, itu tenaga ekstra, menetap manual ya. Mau aja kita balik dulu. Nah. Berat. Mana? Jangan dipaksa nanti pada. Ah, kamu rapinya. Ya. Kali 50 derajat, putar lagi. Ada berapa? 8. Iya. 8 ya. Oke, 8 ya. Oke, pas 8 ya. Meter. Telurnya 9. Oke, pas ya. Untuk memastikan ini pas atau tidak, kita menggunakan baut. Apakah sudah benar ya? Oke, kita coba ya. Ya, ternyata pas ya. Muat. Jadi sudah benar. Proses pengerjaannya sudah benar ya. Dari mulai pemboran, SOP-nya sudah diterapkan, persiapannya sudah, lalu ke tidak buat kulir ya. Oke. Di situ ada penilaian. Nah, kamu tulis di sini. Nomor 1 itu. Ya. Tadi persiapannya sudah ada aja. Persiapan. Ya. Tulis di situ persiapannya apa aja tadi. Menyiapkan peralatan kerja.
menggunakan APD sudah tuh. Menggunakan werpak itu bagian dari APD ya. 3. Memelihara alat-alat pengukur. Tadi sudah ya, jarak sorong sudah. Apa aja tadi tuh? Menyiapkan peralatan kerja. Daya maksimal 3 peran. Skor penilaian ada, tulis saja 1 berarti ada gitu ya. Kap 5. Menggunakan APD sudah belum? Sudah. Nah, menggunakan werpak. Werpak itu bagian dari APD ya. 3. Memelihara alat-alat pengukur. Nah, tadi sudah ya, jangan sorong sudah digunakan. Udah. 2. Pelaksanaan mengikuti praktek-praktek kerja yang aman. Sudah belum tadi aman? Iya, Pak. Sudah ya. Membaca gambar teknik. Tadi sudah dibaca ya. Nah, membuat diameter dalam dan ulir luar. Oke, baik. Menggunakan bermacam-macam alat ukur berskala untuk mengukur, menentukan dimensi atau variabel. Sudah ya. Oke. Menggunakan perkakas tangan dengan benar. Nah, tadi ya kamu menggunakan tap tuh ya. Ragum, perkakas, benar. Melaksanakan pemeriksaan setiap proses bagian-bagian pekerjaan. Tadi sudah dicek ya, satu-satu ya. Alat, menggunakan alat, mesin bor. Setelah selesai digunakan, dikembalikan seperti posisi semula. Menggunakan tap dengan menggunakan alat ragum sudah dikembalikan seperti sedia kala. Oke. Baik ya, untuk proses pengerjaan yang tadi di sini ada penilaiannya, tolong ditulis yang tadi sudah mengerjakan praktik ya. Di situ ada 1.1 menyiapkan peralatan kerja. Tadi sudah disiapkan? Nah, ditulis di situ di checklist ya, sudah nilainya 5 ya. Nomor 2. Menggunakan APD, apakah sudah menggunakan? Sudah ya, menggunakan werpak sudah 5. 3. Memelihara alat-alat pengukur sudah ya, sudah dikembalikan seperti semula ya. Persiapan pelaksanaan mengikuti praktek-praktek kerja yang aman. Sudah aman belum? Mas Septi ya, sudah mengikuti SOP ya. 2. Membaca gambar teknik sudah tadi ya. Nah, membuat apa tadi? Proses kerja tadi membuat lubang dan diameter ulir luar. Oke. 3. Menggunakan bermacam-macam alat ukur berskala untuk mengukur dan menentukan dimensi atau variabel. Sudah ya. Maksimal 10 ya. Menggunakan perkakas tangan dengan benar. Nah, tadi menggunakan tap. Ya. Sudah ya, sudah menggunakan ya. Melaksanakan pemeriksaan untuk setiap proses bagian-bagian pekerjaan. Nah, dari mulai membuat titik pada alat mesin bor ya, sudah titik, sudah bisa mengoperasikan ya, sudah digunakan untuk mengebor. Mendiagnosa kesalahan, kira-kira ada kesalahan enggak? Tidak. Hasil, nah, ditulis itu ya, sesuai gambar tidak, komponen sesuai gambar, sesuai tidak, sesuai, tulis itu 10 ya. Hasil pekerjaan halus, kasar, bisa dirasakan dan dipegang ya, halus atau kasar? Oke, halus 10 ya. Fungsi komponen, nah, oke. Rata komponen hasil pembulatan 30. Berarti kalau benar semua berarti 30 10 ya. Waktu penyelesaian lebih cepat dan tepat. Lebih cepat dan cepat atau lama tadi?
lebih cepat bila mengikuti SOP ya, petunjuk-petunjuk dari instruktur atau Bapak guru ya. 2. Sesuai waktu penyelesaian. 3. Terlambat. Apakah ada yang terlambat? Oke. Jumlah skor penilaian 100 ya. Baik, dari situ mungkin ada yang bisa kalian mau bertanya tentang mesin bor atau tap, boleh? Gimana proses yang kamu agak sulit gitu? Atau belum pernah mengoperasikan, baru kali ini mengoperasikan? Ada? Atau tentang proses mengetap tadi ya, agak sulit itu, keras ya, karena posisi untuk membuat 90 derajat ya, membuat posisi 90 derajat itu memang sulit, apalagi bedak kerja dengan besi ya, harus benar-benar ragumnya mencekam keras, dan kamu juga harus cukup mengeluarkan tenaga ya, harus menggunakan tenaga. Setelah 50 derajat balik, lanjutkan ya. Baik, ada pertanyaan sampai ini, ada dari mesin bor? Atau bisa menyimpulkan hari ini ya, menyimpulkan perjalanannya hasilnya apa gitu, apa yang didapat, boleh nanti dipresentasikan ya. Saya ingin bertanya, Ya, kalau ingin mengebor tanpa diketuk dulu itu bisa atau tidak, Pak? oke, baik. Mengebor tanpa mengetuk, Untuk menandai. untuk menandai. Nah, seharusnya menggunakan mistar insut untuk mengukur. Jadi dia kelihatan di situ ya, ada seperti ya, di situ ada airnya ya. Kalau rata berarti sudah lurus, sudah rata benar. Kecuali kalau udah agak miring, mistar insutnya, nah itu harus diketuk ya. Semua pasti menggunakan martil ya, untuk nggak ada istilahnya langsung disekam, kecuali dengan alat bantu penjepit, itu tidak usah diukur, sudah pas masuk, atau menggunakan dividing head, dia tidak usah diketuk-ketuk lagi. Jadi setelah dijepit masuk langsung dieksekusi ya, seperti itu ya. Jadi memang harus menggunakan alat bantu ya untuk meratakan. Ada lagi tentang pengetapan atau apa? Kalau tidak ada ya silahkan coba kamu buat masukan untuk hari ini, apa yang sudah kamu capai gitu, kompetensi apa kan, ini prosesnya sudah berjalan ini ya, teorinya sudah memberi pengetahuan alat-alatnya, cara penggunaannya, dan sudah kita praktekkan. Nah, sekarang kalian buat kesimpulan untuk kegiatan hari ini, apa yang sudah kalian dapat? Baik, tadi yang sudah boleh dikumpulkan tadi benda kerjanya sama dengan itunya tadi penilaiannya ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, silahkan kembali ke tempat. Untuk nih ya, untuk kegiatan hari ini mungkin kita cukupkan ya, nanti kita bertemu esok hari di pelajaran selanjutnya. Tolong ketua kelas disiapkan ya, ketua kelasnya dipersiapkan. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, siap. Terima kasih. Ya.